Hari itu, 2 minggu telah berlalu. Sekarang Arm adalah anggota grup yang terkenal. Semua orang mengenalnya. Ditambah lagi, ada banyak orang yang datang menemui kami. Nong Arm benar-benar kesal. Hari ini adalah hari normal lainnya bagi Arm. Tapi itu tidak normal. Pada siang hari, Arm juga bertemu VR di kantin. Awalnya aku mencoba melarikan diri, tundukkan kepala dan berjalan sampai toko minuman. Setelah memesan minum, VR berdiri di belakangku. Ditambah lagi, dia juga memberi air minum padaku. Arm kemudian pergi membeli sesuatu yang diikuti oleh Art. Jadi Arm berkata, seorang teman memintaku untuk menambahkanmu. Art kemudian menawarkan kesepakatan kepada Arm sebagai gantinya. Ayo makan bersama. Lalu kamu akan memberitahuku, apakah menerima penambahan tersebut atau tidak? Jadi aku terpaksa harus duduk dan makan bersama VR. Ketika sudah selesai makan, Art berkata, aku tidak akan menerima penambahan teman itu. Arm berteriak keras. Jika kamu duduk dan makan bersamaku, maukah kamu menerimaku? Arm juga mengatakan bahwa kamu akan memberikan jawabannya. Jawabnya, aku tidak terima penambahan tersebut. Aku datang untuk makan. Lalu aku pergi meninggalkan Arm yang sedang kesal di meja makan sendirian. Setelah itu, kehidupan Nong Arm berlanjut hingga hari Jumat. Arm menerima panggilan telepon dari Ipon. Ketika aku tiba, aku bertemu dengan Pidget dan Ipon. Pidget meminjam sepatu sepak bola Art dan lupa mengembalikannya. Hari ini, Art harus bermain sepak bola. Jadi aku memanggil Art untuk mengembalikan ini padanya, karena Pidget dan Ipon sedang sibuk. Arm oke. Tapi masalahnya adalah, Pidget tidak tahu di lapangan sepak bola mana Art berada. Aku menelepon dan dia tidak menjawab. Setelah 1 jam berkeliaran di sekitar lapangan sepak bola di sekitar universitas, aku bertemu Art. Ketika aku tiba, aku memanggilnya. Art kemudian berkata bahwa dia akan menendang bola dan menyuruhku menunggunya. Jadi Arm duduk dan menunggu 1 jam lagi. Sebelum Art selesai bermain sepak bola, Nong Arm mengerutkan kening. Art mengatakan bahwa dia haus dan meminta Arm untuk membelikan air untuknya. Aku kesal dan tidak mau pergi, karena ada banyak gadis yang membawa air untuk Art. Tapi Art memberitahuku bahwa dia tidak akan memakan makanan orang lain. Ketika aku kembali, Art memperkenalkanku kepada teman-temannya. Kemudian mereka bubar dan pulang. Seorang teman memberitahu Art sesuatu. Jangan lupa ikut nanti jam 9 malam. Dan kemudian menyuruh Art untuk mengundang Arm. Art kemudian bertanya pada Art, apakah kamu ingin pergi? Arm bertanya pergi kemana? Art kemudian menjawab bahwa dia akan meliput Orpochana. Mendengar namanya, Arm pikir mungkin itu adalah sebuah restoran. Jadi Arm menjawab oke. Art menyuruh Arm untuk menunggu di depan asrama. Dalam hati, Arm bingung kenapa pergi makan larut malam, tapi tidak apa-apa. Jam 9 malam, Arm berpakaian santai berjalan keluar dari asrama dan Art memarkir mobilnya. Masuk ke dalam mobil dan bertanya, apakah restorannya jauh? Aku sangat lapar. Art, kenapa kamu tidak makan apapun? Arm, bukannya kamu mengajakku makan di luar? Art berkata, aku sudah memberitahumu kan. Arm menjawab, dia pergi ke Bang Orpochana. Itu restoran ya kang? Art menjawab, itu adalah bar. Nong Arm tercengang. Saat kami sampai di bar, teman Art menggodanya. Orang seperti apa dia? PR melindungiku dan berkata, jangan menggoda Nongku. Arm sedikit terkesan dengan Art. Lalu Art meminta Arm memesan nasi. Ketika aku mengetahui bahwa orang-orang di meja bersorak untuk sepak bola, jadi Arm juga ikut bersorak. Bersorak untuk Liverpool. Saat ini Manchester United bersaing dengan Liverpool. Seluruh meja bersorak untuk MU. Jadi mereka bertaruh, siapa yang kalah dia yang bayar. Nong Arm menerima tantangan itu. Liverpool kalah. Saat Arm akan membayar, Art sudah membayar terlebih dahulu. Dan berkata pada Arm, kamu berhutang padaku. Keesokan paginya, Arm di-tag gambar Manchester United menang di Instagram. Aku sangat marah. Aku berdebat dengan Art. Jika kamu mendapatkan tag dari debitur, jangan membantah kata Art. Jadi aku diam Art. Aku mengatakan akan mengembalikan uang itu. Coba berkali-kali namun pesan tidak dapat dikirim karena Art blok aku. Arm tercengang. 1 minggu telah berlalu. Art masih belum membuka kunci bloknya. Namun di Facebook malah confirm aku. Jadi Arm menyambutku untuk berbicara. Kami berbicara dan kembali ke masalah pembayaran utang. Aku diblokir lagi. Arm kaget dan sangat kesal. Keesokan hari hujan turun dengan deras.
Arm dan teman-temannya berlari menembus hujan menuju kafe sambil menunggu hujan reda. Ark masuk dan San mencolek Arm. Tapi Arm pura-pura tidak peduli. Ark masuk dan bertanya, "Kamu membawa payung gak?" Arm balik bertanya, "Apakah kita saling kenal?" "Aku tidak berbicara dengan orang yang tidak aku kenal." Ark sangat marah dan berkata, "Inikah yang akan kamu lakukan?" Lalu berjalan ke konter, tapi menunjuk arahku. Ark beritahu orang di konter itu, "Tolong beritahu anak yang duduk di sana itu, Hujan, jaga dirimu baik-baik. Aku sedang tidak enak badan." Lalu dia keluar. Arm bingung ada apa dengan dirinya. Teman-teman Arm yang duduk di sini terkesan dengan pesona Ark. Mereka menggambarkan kualitas Ark, mengatakan bahwa Ark adalah anak bungsu dari owner showroom mobil merek Eropa yang diimpor. Tampar, kaya, sangat keren. Kemudian Arm mengajak teman-temannya untuk pulang. "Di sini masih hujan," jawab temannya. Arm menjawab, "Aku tidak menunggu hujannya reda." Keesokan harinya Arm sakit, tapi Arm tetap datang untuk belajar. Pada siang hari, turunlah untuk makan di kantin. Aku melihat Pidget dan Piyi pun duduk manis bersama. Jadi keduanya memanggilku untuk duduk bersama. "Kamu bisa duduk sebentar." Piyi pun kemudian menyuruh Pidget untuk membawakan beberapa lembar pelajaran untuk Arm. Tepat pada saat Ark lewat, jadi Piyi pun meminta kami untuk duduk bersama, serta meminta lembar belajar untukku. Ark mengatakan bahwa dia akan memeriksanya. Piyi pun kemudian mengatakan jika ada sesuatu, Arm bisa menghubungi Ark. Arm menjawab, "Aku tidak bisa menghubunginya. Semuanya diblokir." Pidget lalu memarahi Ark, dan Arm juga dimarahi karena masuk angin. Nong berdebat dan meminta Ark untuk melepaskan blok itu. "Cepat makan lalu pulang." Nong Arm sangat sedih. "Ya, setelah aku selesai makan." Pidget dan Piyi pun balik duluan. Tapi Piyi pun berlari kembali dan menyerahkan tas obat kepada Arm. Katanya, Ark memberikannya padaku. Arm bingung. Apakah dia akan memarahi atau mengabaikan? Atau apakah dia baik-baik saja? Hari ini ada pertandingan sepak bola Liverpool lagi. Arm masih yakin seperti sebelumnya, Liverpool pasti menang. Posting gambar dengan komentar di Instagram. Mereka datang dan berkata, "Arm memintamu untuk berhenti bermimpi." Jadi Arm meminta Piyi pun untuk berdebat dengannya. Sampai Piyi pun berkata, "Tidak bisakah kita pergi dan berbicara satu sama lain?" Singkat cerita, malam itu Liverpool kembali kalah. Keesokan harinya ada pesta. Yi pun menelepon dan mengatakan Ark akan datang menjemput Arm. Jadi aku datang menunggu di depan asrama. Begitu aku masuk ke dalam mobil, Ark melaju seperti Fast and Furious. Saat kami hampir sampai di mall, Ark mengambil jalur kiri untuk masuk ke dalam mall. Namun ada sebuah mobil yang datang dari depan Ark. Ark tidak akan membiarkan mobil itu menyalipnya, dan kami tabrakan. Itu tidak terlalu kuat, tapi Nong Arm cukup panik. Segera selesaikan asuransi apapun. Pidget dan Piyi pun juga datang menjemputku. Sebelum pergi makan sambil duduk dan menunggu makanan, Pidget menasihati Ark, "Kamu harus lebih tenang." Dapatkah kamu melihat Arm trauma? Itu tidak akan pernah hilang. Ark menjawab, "Apakah aku akan bertanggung jawab atas kehidupan Nong Arm? Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab, karena aku tahu aku salah." Jadi Pidget mengganti topik pembicaraan tentang kode malaikat. Ark kemudian berkata bahwa kecelakaan mobil tadi memberinya kesempatan untuk mengutukku sepenuhnya. Jadi silahkan mengutukku. Arm tetap diam dan mengatakan bahwa awalnya dia ingin banyak mengumpat, tapi Arm tidak terluka. Jadi lebih baik tidak memarahi Ark. Arm bilang, "Kamu hanya beruntung." "Aku yakin kamu tidak akan melukai Arm," kata Pidget. Ark kali ini benar-benar diam, bersamaan dengan melemparkan ponsel ke Arm. "Jika kamu ingin membuka apapun di HP-ku, buka kuncinya sendiri," kata Ark. Bersambung.